Memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Juri, 3 poin klarifikasi yang akan saya sampaikan dalam perdebatan ini. 1. Saya akan kontekstualisasikan ulang mengenai dunianya. Sadari kalau misalnya kita hidup di dunia yang saling terhubung. Artinya apa? Artinya segala informasi yang kamu sebarkan di sosial media itu bakalan menyebar secepat itu. Apalagi kalau misalnya kamu adalah seorang public figure, kamu adalah seorang influencer, kamu adalah seorang content creator, kamu adalah seorang aktor, aktris, dan lain sebagainya. Informasi kamu akan lebih cepat lagi untuk menyebar. Tapi yang kedua, saya akan kontekstualisasikan ulang mengenai aktornya. BG itu orang yang seperti apa? Sadari kalau misalnya BG itu orang yang bekerja keras karena dia merintis dari bawah. Sehingga dia juga tahu ada yang namanya kesempatan, dan dia juga tahu kalau misalnya suatu kesempatan itu nggak bakalan datang 2 kali. Artinya apa? Dia akan rasional dalam memilih kesempatan-kesempatan tersebut. Dia nggak bakalan meninggalkan proyek besar cuman gara-gara tuduhan yang belum pasti ke rumah produksi. Dan dia bakalan ngerasa bahwa kayak, oh ya kesempatan ini gak bakalan datang 2 kali, kenapa aku harus mikirin tentang kayak tuduhan yang gak pasti, dan aku melepaskan kesempatanku yang sangat berharga ini. Baik, mari kita lihat interest dari BG. BG itu satu, dia mau sukses, tapi yang kedua, dia juga mau untuk menyuarakan isu-isu mengenai eksploitasi, HAM, dan lain sebagainya. Sehingga ketika BG pada akhirnya mengambil tawaran film ini akan memenuhi 2 interest dari BG itu, yaitu dia bakalan dapat sukses ya karena dia bakalan pergi ke ranah internasional, dia bakalan menaikkan karirnya, tapi yang kedua ini juga bikin dia dapetin spotlight sehingga pada akhirnya dia bisa lebih dilirik orang ketika dia menyampaikan mengenai isu-isu eksploitasi dan lain sebagainya. Lalu poin klarifikasi yang ketiga, tim lawan mengatakan tadi kalau misalnya, oh ya, BG bakalan kerja di tempat yang selalu menyiksa buruh. Sadari kalau misalnya BG itu nggak bakalan kerja di tempat yang selalu menyiksa buruh. Karena sadari kalau misal tuduhan ke rumah produksi ini tuh belum terbukti, dan rumah produksi juga nggak bakalan seberani itu untuk mengeksploitasi BG pada akhirnya. Nanti saya akan jelaskan di argumen. Baik, 2 poin sanggahan yang akan saya sampaikan dalam perdebatan ini, juri. 1, tim lawan tadi mengatakan kalau misalnya BG itu bisa aja dibungkam kontrak sehingga pada akhirnya ya dia nggak bakalan bisa menyuarakan isu sosial tentang apapun itu. Negasi, ini salah karena sadari kalau misalnya BG itu adalah aktor yang punya reputasi. Rumah produksi itu berani untuk mendekati BG itu karena apa ya? Karena BG punya nilai jual, sehingga pada akhirnya BG itu punya posisi tawar yang tinggi saat negosiasi kontrak. Sehingga ketika dia membaca kontraknya, ketika misalnya nanti ada dalam kontrak tersebut ada sesuatu hal yang terkait tentang pembungkaman dan lain sebagainya, ya BG bakalan punya kapabilitas untuk misalnya menolak kontrak tersebut, dan pada akhirnya ya dia nggak bakalan semudah itu buat dibungkam oleh kontrak. Pun misalnya ada aturan tentang pembungkaman kontrak, ya itu nggak apa-apa karena pada akhirnya itu hanya membatasi di film aja. Misalnya kayak, oh ya kamu di film kamu nggak boleh mengatakan tentang isu-isu sosial tentang ini, tapi pada akhirnya kontrak itu nggak bakal bisa batasin BG di eksternal. Misalnya BG mau menyuarakan isu sosial misalnya di sosial media, misalnya di artikel dan lain sebagainya, ya pada akhirnya rumah produksi ini nggak bakalan bisa membungkam BG separah itu. Kami membalikkan kasus mereka, juri. Kalau misalnya rumah produksi mencoba untuk membungkam BG, pada akhirnya ini akan menjadi lebih buruk di sisi rumah produksi itu sendiri. Karena apa? Ya, istilahnya rumah produksi akan mematikan rumah produksi mereka sendiri, karena informasinya bakalan nyebar secepat itu. Kalau misalnya kayak, oh rumah produksi ini tuh mencoba untuk melakukan pembungkaman ke artis yang istilahnya udah sehebat BG, dan ya orang-orang bakalan ngeboikot rumah produksi tersebut, dan ya rumah produksi tersebut pada akhirnya bakalan ya udah tamat gitu. Baik, beralih ke poin sanggahan yang kedua. Tim lawan tadi mengatakan kalau misalnya BG bakalan jadi buruh eksploitasi. Salah, sadari kalau misalnya BG itu aktor yang terkenal, dia punya kapabilitas untuk melawan, sehingga pada akhirnya dia nggak bakalan semudah itu untuk dieksploitasi. Pun misalnya BG dieksploitasi, ya nggak apa-apa, karena pada akhirnya BG jadi punya bukti buat laporin si rumah produksi, karena BG bakalan bisa ngomong kayak, oh ya rumah produksi ini beneran mengeksploitasi, karena buktinya kayak ya aku sendiri jadi korban.
kami balikan kasus mereka juri, ketika misalnya BG mengambil tawaran film ini, malah posisi buruh di sana yang misalnya seumpama mereka dieksploitasi itu akan menjadi lebih aman karena mereka tahu kalau misalnya ada BG yang vokal tentang isu-isu eksploitasi dan HAM yang dimana kayak oh ya itu akan melindungi mereka sebagai buruh dan ya buruhnya bakalan lebih aman. Baik, berarti ke poin argumen saya, mengapa pada akhirnya BG lebih likely untuk mengambil tawaran film ini. Sadari kalau misalnya tuduhan eksploitasi buruh dan pelanggaran HAM dari rumah produksi itu belum pasti. Sehingga ketika pada akhirnya BG mengambil tawaran film ini pun ini nggak masalah, aman-aman aja karena belum ada bukti hukum yang sah mengenai hal tersebut. Tapi misalnya tuduhannya memang udah separah itu, sadari kalau misalnya ketika BG gabung, rumah produksi nggak bakal seberani itu untuk eksploitasi karena ada BG. BG bisa speak up di sosial media dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya rumah produksi nggak bakalan berani juga untuk melakukan hal itu. Dan ketika misalnya BG mengambil hal ini juga akan membantu dia dalam meraih interestnya untuk vokal tentang isu-isu mengenai eksploitasi HAM dan lain sebagainya, karena pada akhirnya BG bakalan naik dari aktor yang mungkin skalanya nasional menjadi skalanya internasional. Dia bakalan dapat spotlight, ketika nanti dia speak up orang-orang bakalan lebih melihat dia, dan pada akhirnya apa yang dia sampaikan itu akan jauh lebih dilihat orang dan dia mungkin bisa dibenahi dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Satu, ya selain speak up dia lebih didengar, BG bakalan dapat uang yang lebih sehingga pada akhirnya dia juga bisa punya uang yang lebih banyak pada akhirnya untuk mendanai gerakan-gerakan sosial, untuk mendanai mereka misalnya kayak buruh-buruh yang dieksploitasi dan sebagainya. Ya BG bisa membantu mereka melalui dana yang dia dapatkan. Satu poin penimbangan yang akan saya sampaikan dalam perdebatan ini juri, pada akhirnya dampak yang dihasilkan dari BG mengambil tawaran film tersebut akan jauh lebih besar daripada sekedar BG menolak tawaran film tersebut cuman gara-gara oh ya nanti kalau misal aku ngambil tawaran film ini orang-orang bakal nggak suka sama aku karena ini bertentangan tentang nilai moralku dan lain sebagainya. Ya dampak ketika BG mengambil film ini itu akan jauh lebih besar. Karena apa? Karena ketika nanti BG ambil tawaran ini, dia bisa bantu masyarakat miskin, bantu masyarakat yang dieksploitasi, bantu masyarakat yang hak-haknya belum terpenuhi dan lain sebagainya, supaya masyarakat ini bisa mendapatkan keadilan dan hidup lebih baik. Oleh karena itu, bangga sebagai oposisi.